Lu pernah ngerasa hari lo udah penuh list to do, otak lo udah berputar 24/7 mikirin target, tapi di ujung hari cuman ada satu rasa yang nongol, gagal. Iya, gagal. Seolah-olah, kalau lo nggak ngejar produktivitas sampai napas lo engap, berarti lo itu pecundang, lo itu nggak guna. Seriusan, hidup cuma soal berapa banyak yang bisa lo kerjain, berapa banyak checklist yang bisa lo centang. Atau jangan-jangan, kita lagi kejebak dalam sebuah ilusi besar yang namanya toxic productivity, sebuah mindset yang pelan-pelan ngikis waras kita. Bikin kita mikir kalau gua nggak produktif berarti gua nggak layak. Lo pasti sering denger, atau mungkin ngalamin sendiri. Pagi-pagi bangun, yang pertama dicari bukan sarapan tapi to-do list. Malam mau tidur, yang dipikirin bukan istirahat, tapi apa aja yang belum kelar. Bahkan di hari libur, pikiran lo masih muter-muter soal kerjaan, soal seharusnya gue bisa ngelakuin sesuatu yang lebih produktif. Ini bukan cuma soal ambisi, ini udah masuk ke ranah obsesi. Kita kayak diprogram buat percaya, nilai diri kita itu diukur dari seberapa sibuk dan seberapa produktif kita. Scroll Instagram, isinya orang-orang pada ngeflex pencapaian, kerja keras, bangun pagi buta, semua berlomba-lomba nunjukin gue produktif. Dan lo, yang mungkin lagi butuh jeda, butuh istirahat, langsung ngerasa insecure. Otomatis muncul perasaan bersalah. Akhirnya lo paksain diri lo sendiri. Ngambil kerjaan ekstra, ikutan kursus ini itu, belajar skill baru yang padahal lo sendiri nggak butuh-butuh banget, cuma demi satu tujuan. Biar nggak dicap nggak produktif, biar nggak ngerasa gagal. Padahal, kadang yang kita butuhin itu cuma berhenti sejenak. Ngasih ruang buat diri sendiri. Lo kira dengan maksain diri jadi super produktif, hidup lo bakal lebih baik? Yang ada lo justru lagi ngancurin diri lo secara perlahan. Otak kita itu bukan mesin yang bisa disuruh kerja non-stop tanpa jeda. Kalau lo terus-terusan maksain, yang ada lo bakal cepet burnout. Stress level tinggi, anxiety parah, bahkan bisa sampai depresi. Tidur nggak nyenyak, mood swing, gampang marah, sampai kehilangan minat sama hal yang dulu lo sukai. Bukannya maju, lo malah mundur jauh. Lo mungkin berhasil nyelesain banyak hal, tapi apa artinya kalau lo nggak punya waktu buat nikmatin hasil kerja keras lo? Nggak punya waktu buat keluarga, teman, hobi, atau bahkan sekadar duduk santai sambil ngopi. Tapi hidup lo cuma isinya kerja, dan kerja. Terus lo kurang tidur, makan nggak teratur, kurang gerak, semua itu ujung-ujungnya ngaruh ke badan. Lo pikir badan lo itu robot? Dikasih satu cuma sekali seumur hidup, malah lo siksa sendiri. Produktivitas itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Lebih baik ngerjain satu hal dengan fokus dan hasil maksimal, daripada banyak hal tapi hasilnya mediocre. Contoh, hari ini lo cuma bisa ngerjain satu proyek besar, gak apa-apa, yang penting proyek itu beres dan hasilnya bagus. Daripada lo paksain ngerjain 5 proyek, tapi semua jadi setengah-setengah. Gak semua tawaran, gak semua tugas harus lo ambil. Kalau lo udah ngerasa kewalahan, udah ngerasa overload, beraniin diri buat nolak atau setidaknya negosiasi. Contoh, temen ngajak nongkrong padahal lo lagi capek banget, bilang aja sorry banget nih, gue lagi butuh rehat, next time ya. Gak usah ngerasa bersalah, batasan itu penting. Ini bukan cuma soal rehat tapi juga istirahat mental. Luangin waktu buat hal-hal yang lo sukai, bahkan kalau itu cuma rebahan sambil nonton film. Contoh, jadwalin me time di kalender lo, sama pentingnya kayak jadwal meeting. Mau itu cuma 30 menit baca buku, atau 1 jam main game, pokoknya itu waktu buat lo charge ulang energi. Istirahat itu penting, bukan pemborosan waktu. Dan kita seringkali terlalu fokus sama hasil akhir, padahal proses dibaliknya itu yang membentuk kita menjadi lebih baik. Hargai setiap langkah kecil yang lo ambil. Contoh, lo lagi belajar skill baru, rayain setiap kali lo berhasil nguasain satu materi, sekecil apapun itu. Jangan cuma nunggu sampai lo jadi master baru ngerasa puas. Jadi apa yang mau lo kejar sebenarnya? Produktivitas yang bikin lo stres atau hidup yang seimbang dan bahagia? Dan nilai diri lo nggak diukur dari seberapa banyak tugas yang bisa lo centang. Lo berhak buat istirahat, lo berhak buat santai, lo berhak buat nggak selalu produktif. Jangan biarin toxic productivity ngendaliin hidup lo sendiri, dan jangan biarin diri lo ngerasa gagal cuma karena lo butuh jeda.